Kang Yana, kan propolis Brazil ini kan konon menurut penelitian Kraki mengandung lebih dari 300 fitokimia yang sudah diteliti berkhasiat bagi manusia. Ya. Nah, ini bagaimana ditafsirkan dengan untuk kesehatan manusia? Bagus. Peran 300-an zat aktif ini terhadap kesehatan manusia, bagaimana itu? Itu mungkin bisa lebih diringkas lagi sebetulnya ya. Dia kan mengandung flavonoid, ya. Lalu dia antioksidannya tinggi, vitamin sama enzim itu aja dulu. Itu Pak, 4 macam itulah yang ada, walaupun beratus-ratus macam, tapi 4 golongan itu yang terdapat dalam propolis yang dari pohon bakar itu, ya kata Bapak pohon bakaris kan. Nah, itu tuh ya kan kebayang Pak, sekarang radikal bebas yang ada di dalam tubuh itu bisa diikat semua sama bahan-bahan yang ada dalam propolis tersebut. Terutama yang artepilinsi itu ya? Ya. Itu antioksidannya sangat. Artepilinsi ya. Fenolik acid, nah ya. Itu campenolik ya. Oke. Kalau kita lihat ya beberapa kasus penyakit ya, misalnya kayak jantung ya. Orang yang mengalami hipoksia akibat jantung, sesak napas, susah bernapas itu minum propolis yang kita lihat tuh 1 minggu sudah membaik. Itu bagaimana ceritanya? Oh gini, jadi gini Pak. Jadi saya mungkin akan sebutkan satu produk ya, Clopidogrel. Itu generik, semua orang tahu, sedunia tahu. Clopidogrel itu dia antiplatelet, dia mengencerkan darah. Nah propolis itu saya baru tahu 5 tahun atau 3 tahun ke belakang. Oh ternyata dia mengandung antiplatelet, saya bilang. Gitu ya. Ya wajar lah kalau misalkan dia mengandung antiplatelet, bisa mengencerkan darah. Ketika encer darah semua akan bagus. Gitu Napas pun lega ya. Napas pun akan lega karena perputaran darah kita bagus. Gitu. Tapi kalau bagaimana dengan kita melihat kasus-kasus kayak gangreng ya, yang lukanya sudah hampir harus diamputasi, tapi pasien karena mempertahankan anggota tubuhnya tidak mau diamputasi. Ya kan, karena menurut dokter sudah nggak bisa dibantu ya. Betul. Itu mereka kemudian menggunakan propolis mungkin 1 minggu sampai 1 bulan sudah baik dan mengering itu ya. Oke, saya lupa. Itu ada bakteriostatik di dalam propolis itu sama antivirus. Itu yang mungkin yang pengguna propolis atau produsen propolis juga tidak menggali lebih jauh. Ternyata di dalam propolis itu mengandung bakteriostatik sama antivirus. Tapi kan kalau kita lihat ya, kalau penggunaan secara medis ya, biasa kan juga pasien dikasih antibiotik sampai ke tahapan yang resisten ya. Nah, apakah propolis ini dipakaikan terus tidak mengalami resistensi ya? Aku kan bilang tadi, dia bukan antibiotik, tapi bakteriostatik. Bakteriostatik ya. Bakteriostatik itu melemahkan bakteri. Bakteri dilemahkan lama-lama ya mati. Oh begitu ya, jadi perannya itu bakteriostatik ya. Bakteriostatik. Nah, sampai antivirus sih juga gini. Mungkin saya akan lebih jelaskan. Propolis ini dia bisa punya 2 manfaat. Dia bisa lokal, bisa sistemik. Sistemik yang tadi ada antiplatelet dan sebagainya. Sementara yang lokal misalnya ada luka sembuh. Terus hapur kalau bahasa Sunda tuh. Bahasa Indonesianya mah panu. Itu panu bisa sembuh Pak. Panu bisa sembuh dengan bisa propolis. Sembuh. Itu yang saya iseng-iseng nih berapa setahun 2 tahun ini dengan propolis itu. Nyobain nih. Dicobain itu sembuh. Sembuh cepat ya. I think this is antivirus gitu. Luar biasa. Luar biasa gitu. Okay.